Kerajaan Kediri, seorang pejabat memiliki anak yang bernama Ken Arok. Seorang Brahmana bernama Logawe sedang mencari seseorang yang ia yakini merupakan titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Lalu, pada suatu hari, Sama-sama Tuan, apakah Tuan perlu bantuan apa lagi? Tidak nak, kamu sudah cukup membantu saya. Setelah kamu pasti akan menjadi penguasa jagat. Gimana itu caranya? Ikuti saya. Wahai Tuan, saya membawa seseorang yang saya rasa bisa menjadi orang kepercayaan untuk Tuan. Siapa yang kau bawa? Kemarin, saya izin mundur Tuan. Wahai Yang Mulia, saya adalah orang yang dibawa oleh Empu Logawe untuk menjadi salah satu orang kepercayaan untuk Yang Mulia. Baiklah. Jika Tuhan yang memberikannya kepada saya, maka saya akan menerima. Apa yang kau bisa lakukan, nak? Saya bisa menjadi pengawal yang setia bagi Yang Mulia. Baiklah, maka saya akan mengangkatmu menjadi salah satu pengawal saya. beberapa hari kemudian, Hei, Kenaro, kemarilah. Ada apa Yang Mulia? Hari ini istri saya akan pergi ke taman. Kawalah dia, jangan sampai dia tersakit sedikit pun. Baiklah Tuan. beberapa saat kemudian, Wow, bagian kepalanya sangat bersinar. Ada apa dengan bagian atas kepalanya? Tuan, Tuan! Ada apa, nak? Tadi saat aku mengawal istri Tuan Tunggul, aku melihat di atas kepalanya ada sesuatu yang bersinar. Apakah ada sesuatu yang terjadi, Tuan? Dia adalah Kendedes, putri seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa. Dia merupakan wanita istimewa. Siapapun laki-laki yang menikahi wanita seperti dia, maka laki-laki itu akan menjadi penguasa yang besar. Oh, baiklah. Dilihat-lihat, dia kelihatannya seperti wanita yang baik. Dan jika saya bisa menikahinya, maka saya juga akan menjadi penguasa yang besar. Tapi dia sudah mempunyai suami. Apakah ada cara untuk menikahinya? Haruskah aku membunuh Tuan Tunggul? Tuan, saya rasa Tuan benar. Saya merasa ada suatu perasaan yang tidak bisa saya ungkapkan saat melihat Kendedes. Dia benar-benar merupakan wanita yang istimewa. Tidak semudah itu, nak. Dia sudah menikah. Terlebih lagi, suami dia adalah Raja Tunggul. Saya bisa membunuh Raja Tunggul. Tidak, kamu tidak boleh melakukan itu. Itu merupakan suatu kejahatan. Tekad saya sudah bulat, Tuan. Ken Arok pun pergi ke desa Lulumbang dan bertemu dengan Empu Gandring yang merupakan seorang pembuat keris terkenal. Empu Gandring, buatkanlah saya satu keris yang paling bagus. Baiklah, tunggu sebentar. Ini keris yang kau mau. Terima kasih. Kalau boleh tahu, untuk apa kamu mau keris itu? Sebenarnya saya akan menggunakan keris ini untuk membunuh Raja Tunggul. Apa? Kembali ke keris itu. Kamu tidak boleh membunuh tuanku. Dia merupakan seorang yang sangat baik untuk aku. Lepaskan! Merepotkan sekali. Pada malam hari, Ken Arok dengan diam-diam menyelinap ke kamar Tunggul Ametung. Setelah ini, kutusukkan ke Tuan Tunggul
maka semua ini akan menjadi milikku. Apa ini? Hei, lihatlah. Aku menemukan keris ini di lantai. Bukankah ini terlihat bagus? Dari mana kamu mendapatkan keris ini? Aku mendapatkannya di depan kamar Tuan Tunggul saat aku lewat tadi. Oh, baiklah. Nenek, ayo sini. Masuk di depan kamar. Dan saya masuk ke dalam, saya bilang, Tuh, peristiwa darah. Apa? Apa yang terjadi dengan suamiku? Sepertinya Tuhan sudah dibunuh. Tapi tadi pagi saya keliling-keliling di sana, saya melihat kebun hijau memegang keris di luar kamarnya. Pengawal, panggil ke boyo kemari. Nyonya. Hei, kau berani sekali kau bunuh suamiku. Aku tidak bunuh suamimu. Aku tidak bunuh suamimu, Nyonya. Kenapa sampai aku tidak mungkin membunuh suamimu? Kan orang sudah memberitahuku kau yang membunuh suamiku. Aku tidak mungkin membunuh suamiku sendiri, Nyonya. Tidak sampai pengawal, bawa dia dan bunuh dia. Nyonya, ampuni saya. Nyonya, ampuni saya. 6 bulan kemudian, Ken Arok mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung, dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Ken Arok dan Ken Dedes saling mencintai. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung yang dinamai Anusapati. Dan 2 tahun kemudian juga lahirlah Toh Jaya yang merupakan anak laki-laki dari Ken Dedes dan Ken Arok. Anusapati yang merupakan anak Ken Dedes dan Tunggul Ametung nantinya mengetahui bahwa Ken Arok telah membunuh ayahnya. Anusapati pun membalas dendam. Pada 1247 Masehi, Anusapati menghabisi nyawa Ken Arok juga dengan keris Empu Gandring. Kau telah membunuh ayahku. Tetapi aku melakukan ini demi kebaikan ibumu, Nak. Aku tidak peduli. Toh Jaya nantinya membalaskan dendam Ken Arok dengan membunuh Anusapati, juga dengan keris Empu Gandring. Selanjutnya, Toh Jaya bertahta sebagai penguasa kerajaan Singgasari. Tell me the truth.